Alpha Beta menjadi core yang kita inginkan untuk penanganan di dalam klaster kita. Sebelum adanya produk AGMS, kita dari manajemen melakukan checklist biasanya secara manual. Jadi setiap pintu keluar masuk kendaraan itu kita cek secara manual. Setelah adanya fitur dari Alpha Beta atau AGMS ini, kita dipermudah dengan adanya sistem sentral, jadi konsumen atau penghuni bisa langsung membuka gate dengan menggunakan aplikasi mereka sendiri. Selain itu, untuk secara pendataan lebih terkontrol, lebih efektif secara implementasi di lapangan. Sebelum kita menggunakan sistem AI, itu saat ada jam absen masuk, itu tuh banyak kejadian yang karena belum menggunakan face recognition ya, jadi bisa foto yang di tag itu, foto yang untuk absensi itu tuh adalah foto orang lain, bukan fotonya dia gitu. Atau dia nitip gambar, dia kirim foto ke handphone orang yang sudah hadir, terus dia mengabsenkannya temannya seperti itu. Face recognition Alpha Beta ini tuh restriknya bisa diatur Bu, jadi banyak membantu banget, banyak. Jadi udah minim sekali untuk yang kecurangan-kecurangan kayak gitu, soalnya kan jadi udah nggak bisa orang nitip absen terus atau pakai foto di foto atau kirim foto untuk difotokan ke temennya yang udah hadir seperti itu membantu banget Bu itu Bu, apalagi yang untuk fitur liveness itu tuh jadi emang harus wajah orang asli dan nggak bisa foto gitu kan istilahnya. Kalau liveness berarti kan harus ada nyawanya berarti Bu ya berarti. Berbagai industri bisa memanfaatkan AI untuk meningkatkan utilisasi atau efisiensi dari proses di perusahaan. Tidak hanya sekedar untuk mengganti sumber daya manusianya, tapi lebih bagaimana meningkatkan persaingan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan atau institusi tersebut. Sinex Metrodata Indonesia adalah distributor IT terbesar di Indonesia. Sebagai distributor, kita selalu menjual melalui channel partner yang berjumlah lebih dari 6.000 partner. Program kerjasama antara Sinex Metrodata Indonesia dan Alpha Beta adalah kita bekerjasama mendistribusikan solusi yang dimiliki Alpha Beta melalui jaringan partner yang kita miliki. Untuk beberapa solusi yang memang sudah kita deliver ke pelanggan dengan solusi dari Alpha Beta, selama ini kita tidak banyak menghadapi kendala, dan customer pun yang sudah mengimplementasikan solusi ini memberikan respon yang cukup positif dalam hal ini, dan beberapa produk juga masih mereka gunakan sampai saat ini. Jadi di area produksi Perum Peluri, kami belum memiliki teknologi untuk mendeteksi keselamatan kerja karyawan di area produksi. Kami mulai meningkatkan awareness terhadap keselamatan kerja di area produksi. Maka itu kami menggunakan produk Alpha Beta. Halo, selamat datang di Alpha Beta Channel bersama saya Andari Agustin. Kali ini kita akan menggali lebih dalam terkait perkembangan teknologi Artificial Intelligence atau AI dalam dunia bisnis bersama Alpha Beta dan juga Intel. Mari saya perkenalkan satu persatu narasumber kita nih dari Alpha Beta dan juga Intel. Yang pertama di sebelah saya ada Mas Syafrullah Amri sebagai Head of Strategic Business Partner Intel Corporation. Mas Amri, apa kabar? Senang banget, thank you banget udah diajak join di acara ini. Mbak Darin, thank you. Thank you Mas Amri sudah menyempatkan waktu loh ya untuk hadir di acara sama-sama. ini. Selanjutnya ada Mas Taufik Wibowo selaku Chief Executive Officer Alpha Beta Solusi Nusantara. PT Alpha Beta Solusi Nusantara ini sudah saya dengar dari tahun 2016 dan akhirnya ketemu langsung sama CEO-nya nih Mas Taufik. Apa kabar Mas Taufik? Baik Mbak Dari. Sebenarnya thank you juga ya udah dikasih waktu kita untuk bisa join di acara ini ya.
Wah, saya yang thank you juga nih ya sudah menyempatkan waktu Mas Taufik untuk berbincang karena ini kayak seru banget ya mau kita share ya ke audiens yang menyaksikan seputar perkembangan AI dalam dunia bisnis. Selanjutnya ada Mas Yuri Ardila sebagai Chief Technology Officer PT Alpha Beta Solusi Nusantara. Mas Yuri, apa kabar? Baik, Mbak Dari. Thank you Mas Yuri sudah menyempatkan waktu. And last but not least ada Mas Uray Harin Hebert selaku Chief Operating Officer PT Alpha Beta Solusi Nusantara. Mas Uray, apa kabar? Baik, Mbak Dari, apa kabar? Baik, Mas Uray ini kayak yang paling cerah nih ya bajunya hari ini. Kayak paling banyak informasi berharga yang mau disampaikan kali ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu nih, ya. Amin. Oke, sebelum kita ngebahas tentang perkembangan teknologi AI dalam dunia bisnis, pengen tahu nih sebenarnya apa sih teknologi AI itu? Silakan Mas Taufik. Ya, sederhananya ya. Jadi teknologi adalah teknologi di mana teknologi itu bisa berpikir seperti halnya manusia. Oke. Dan teknologi itu dipakai di beberapa use cases ya. Salah satunya mungkin di di industrial, kemudian di finance ataupun di beberapa industri lainnya. Jadi singkatnya itu adalah teknologi yang bisa berpikir seperti halnya cara berpikir manusia. Sederhananya seperti itu, Mbak Andari. Cara bekerja itu seperti apa sih AI ini? Oke. Kok bisa kayak menyerupai cara kerja manusia tuh prosesnya gimana nih? Oke, seperti halnya manusia juga ya. Jadi AI adalah teknologi yang harus diajarin. Jadi contoh misalnya nih di depan ada botol nih. Ya. Kalau kita nggak ajarin orang itu namanya botol, dia nggak akan tahu itu namanya botol. Jadi AI kita training, artinya kita ajarin ini loh botol. Botol tuh wajahnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Sehingga engine kita bisa mengenali apa yang ada di depannya atau apa sih yang dilihat oleh engine kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus diajarin dulu Mbak Andari seperti itu. Oke, karena kan yang saya tahu juga tuh AI itu bisa mendeteksi sesuatu secara otomatis dan dalam jangka waktu yang singkat. Kadang lebih pintar daripada manusia gitu. Betul. Nah, gimana Mas? Kenapa bisa lebih pintar? Karena kalau ngomongin AI itu kan nggak terbatas pembelajarannya ya. Kalau ngomongin kita kan kalau belajar paling ada maksimal ya. Karena kita kan punya waktu 1 kali 24 jam ya. Artinya waktu kita terbatas ya. Sedangkan AI itu bisa diajarin sebanyak mungkin. Dan waktunya juga nggak terbatas karena 1 kali 24 jam kali 7 kali 24 dia terus bisa belajar. Sehingga itulah yang bisa menyebabkan ya atau membuat AI itu bisa lebih pintar dari manusia gitu. Tapi baik lagi tanpa ada manusia, tanpa ada AI juga. Seperti itu sih Mbak. Benar, kalau nggak ada manusia siapa yang bikin AI? Betul. Kalau nggak ada Alpha Beta gimana bisa bikin produk AI yang keren nih? Oke, selanjutnya saya mau tanya ke Mas Uray nih ya. Ini kan sekarang makin marak ya penggunaan AI, terus saya yakin juga banyak sekali tantangan dan juga kemudahan yang dirasakan baik dari individu maupun perusahaan. Seberapa efektif sih Mas Uray teknologi AI ini dalam membantu seorang individu hingga proses bekerja perusahaan? Oke, jadi gini Mbak Dari, kalau kita bicara efektif itu artinya kita bicara hasil atau outputnya. Dari output itu apakah sesuai dengan kebutuhan awal gitu. Karena kan kita kembali lagi kebutuhan AI untuk sekarang itu seperti apa sih gitu. Mostly AI nggak hanya menggantikan kebutuhan individu atau industri gitu ya, tapi bisa menjadi decision support. Jadi kayak misalkan untuk di industri medis contoh ya, contoh untuk industri medis, tentunya AI nggak bisa menggantikan dokter tentunya gitu, tapi kan dokter bisa terbantu dengan data dari AI gitu. Jadi kalau dibicara efektif kita lihat hasilnya itu seperti apa gitu, apakah sesuai dengan yang dibutuhkan dari awal atau tidak gitu Mbak Dari. Oke, berarti tergantung dari permintaannya juga gitu ya. Betul sekali. Oke, nah selanjutnya pengen tahu juga ya gimana nih perkembangan manusia selanjutnya seiring dengan AI yang juga berkembang nih. Teknologi AI kan kayak terus menerus develop gitu ya. Terus apa nih dampaknya untuk manusia? Menurut Mas Yuri gimana? Oke, tadi kita Mbak Dari nanya tentang tantangan ya, tantangan manusia yang akan dihadapi seiring berkembangnya AI. Kalau kita ngomongin tantangan, mungkin kita juga harus bahas tentang persamaan dan perbedaan AI dan manusia gitu. Kalau kita ngomongin persamaan, AI dan manusia sama-sama bisa berpikir. Dua-duanya memiliki intelligence gitu ya, makanya ini ada intelligence tapi artificial, yang satu natural intelligence gitu atau kemampuan berpikir manusia yang natural gitu ya. Nah, perbedaannya
AI itu tidak memiliki emosi. Kalau manusia memiliki emosi. Nah, makanya untuk kalau kita pikirkan analoginya, karena manusia bisa berpikir dengan emosi, jadi untuk pengambilan keputusan yang membutuhkan emosi, misalkan kalau kita berpikir posisi seperti project manager atau product manager, itu yang di-manage adalah manusia gitu. Dan untuk memanage manusia, kita harus melihat bagaimana perasaan dia pada saat itu, raut wajahnya seperti apa. Kalau AI tidak bisa membaca seperti itu. Nah, tapi di satu sisi AI itu dia seperti yang tadi disampaikan Mas Taufik, AI itu dia bisa jalan tanpa capai dalam 24/7. 24/7 dia selalu bekerja tanpa mati, tanpa tahu rasa capek, tanpa tidur. Artinya task-task yang repetitif, seperti misalkan menghitung mobil yang lewat di jalan raya, dalam satu hari itu ada berapa ratus ribu mobil yang lewat. Nggak pakai kedip lagi gitu. Nggak pakai kedip lagi. Kalau manusia 1 jam aja mungkin udah, aduh, ngantuk nih gitu kan, gantian deh gitu. Tapi kalau AI dengan dipasangnya kamera, dia akan selalu menghitung, oke, mobil lewat terus di counting terus sampai batas waktu yang diinginkan. Gitu. Mungkin kira-kira seperti itu untuk. Oke, berarti tantangannya nih untuk manusia gimana nih? Karena kan kayaknya AI ini cerdas sekali gitu ya. Kayak menghitung sesuatu tuh efektif sekali gitu. Dia nggak kenal lelah, nggak kenal ngantuk gitu kan, nggak kenal tidur gitu. Betul. Nah, untuk itu manusia itu akan selalu ditantang keterampilannya. Jadi untuk pekerjaan yang repetitif, kita bisa kasih ke mesin. Cuman karena manusia pasti akan selalu lebih hebat dalam merasakan, berpikir gitu. Maka kita akan selalu ditantang untuk men-solve masalah-masalah yang lebih berat dibanding artificial intelligence gitu. Itu pasti manusia akan selalu lebih hebat dibanding AI. Intuisi itu manusia tuh yang bisa ya. Betul. Selanjutnya, seberapa efektifkah teknologi AI dalam melakukan tugasnya? Mas Taufik silakan. Yang tidak kenal tidur, tidak kenal lelah ini, seberapa efektifkah dia? Kalau ngomongin efektivitas ya tentunya sangat efektif ya Mbak Andarin ya. Karena AI kan tadi ya udah disampaikan bisa bekerja 1 kali 24 jam sehingga itu bisa mereduce operation cost. Artinya secara operasional itu kita bisa menghemat biaya. Kemudian kalau mengenai efisiensi tadi pasti efisien karena tadi ya bisa 1 kali 24 jam, kemudian bisa lebih cepat delivery-nya karena kan dia bisa komunikasi menggunakan teknologi juga ya sehingga nggak perlu manual untuk mengantarkan informasi dan seterusnya. Jadi makanya kalau ngomongin efisien pasti sangat efisien. Kedua fast delivery ya karena informasi sangat cepat diterima oleh yang dituju. Dan yang ketiga tentunya akurasi ya, karena kalau ngomongin AI itu cara berpikirnya lebih confidence, keyakinannya itu lebih yakin gitu. Kayak misalnya kalau kita ngitung nih kadang kita salah nih, karena kita capek ini, misalnya 1, 2 tambah 2, kadang kita bilang kalau saking capek nih kita bilang 5 gitu, tapi kalau AI itu udah pasti 4 gitu, 2 tambah 2 gitu sih. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Andari kurang lebihnya. Lebih akuratnya itu ya. Betul. Yang kayak paling ditekankan ya dari pentingnya kita menggunakan teknologi AI. Nah selanjutnya, apa hubungannya Intel dengan AI Mas Amri? Ya mungkin. Karena kan setahu saya Intel itu kaitannya sama prosesor komputer gitu. Benar. Jadi emang sebetulnya kita kalau ke AI bukan baru sekarang gitu. Dan bukan baru kemarin sore juga, mungkin udah hampir 10 tahun yang lalu Intel itu udah mentransformasi dirinya dari PC centric company to data centric company. Artinya apa? Artinya sejak saat itu semua prosesor yang Intel keluarkan generasi-generasi terbaru prosesornya itu sudah kita benamkan atau kita tambahkan beragam fitur yang bisa mengoptimize atau mengaccelerate workload untuk AI tadi. Jadi aplikasi-aplikasi berbasis AI yang teman-teman Alpha Beta bikin itu kalau jalan di prosesor-prosesor zaman dulu, kecepatannya beda gitu. Tadi kan bicara kecepatan, bicara konsistensi.
Nah kalau di software, di prosesor Intel terbaru, semua itu udah optimize, sehingga dia disuruh misalnya ini di line produksi di pabrik, misalnya produksi botol, mesinnya disuruh ngisi air kan, yang ngisi air kan mesin ya. Iya. Dan botol itu jalan mungkin 1 detik ada 10 botol atau 30 botol atau 50 botol. Gimana caranya tahu bahwa semua botol itu terisi dengan benar standarnya? Nah itu kan pakai AI dong, kameranya kita suruh ngeliatin, lu liatin tuh botol yang lewat cepet tuh, liatin mana yang airnya kurang. Nah aplikasinya bisa nih cepet, tapi buat aplikasi ini bisa kerja dia perlu otak yang pintar juga, ibaratnya gitu kan. Kalau otaknya agak bodoh lama dia, udah lewat 10 botol dia baru ngitung yang ke-11, dia baru bisa lihat. Kelewat lagi 10 biji, dia baru ngitung yang ke-22 dan seterusnya. Jadi nggak efektif ya. Nah di balik prosesor Intel terbaru itu, udah kita benamkan beragam teknologi, ada macam-macam namanya, yang itu diutilize oleh teman-teman Alpha Beta. Makanya teman-teman Alpha Beta bisa produce beragam solusi-solusi berbasis AI yang jalan di atas prosesor Intel terbaru, yang bisa running efisien. Jadi secara cost itu efisien, secara proses efektif, jadi bisa memberikan apa istilahnya ROI yang baik buat pelanggan-pelanggan Alpha Beta yang menggunakan beragam solusi dari Alpha Beta tadi. Nah, itu yang Intel sediakan. Ada hardware, sebetulnya ada juga software. Mungkin nanti kita ngobrol juga soal software-nya. Tapi dari sisi intinya dari peran Intel itu, Intel memerankan dirinya sebagai data centric company untuk bisa memproses beragam workload AI tadi. Nah itu Intel mainnya di situ. Jadi aplikasinya tetap kita serahin pada ahlinya. Jadi tidak perlu diragukan lagi ya. Nah, yang saya tahu juga nih ya, PT Alpha Beta Solusi Nusantara ini adalah yang pertama nih berkolaborasi dengan Intel gitu untuk akhirnya bisa running program teknologi berbasis artificial intelligence tadi. Benar, jadi Pak? di Intel itu ada program namanya MRS ya, Market Ready Solution. Jadi Intel tuh dari dulu kita udah lihat bahwa kedepannya ini semuanya itu is all about solution gitu. Jadi prosesor Intel itu bukan cuma dipakai buat ngetik, buat bikin tabel, buat nyimpen database gitu ya. Enggak, di sana ada beragam solusi yang jalan di atasnya gitu. Nah, Intel itu punya ekosistem partner yang luas banget seluruh dunia. Dan kita punya tempat yang namanya Market Ready Solution untuk semua partner Intel yang mengembangkan beragam solusi, termasuk solusi berbasis AI di dalamnya, untuk kita bisa tampilkan gitu bahwa ini loh dengan prosesor Intel bisa bikin macam-macam. Dan di Indonesia program MRS ini, Market Ready Solution ini, Alpha Beta adalah yang pertama yang dapat yang solusinya itu di-approve oleh Intel untuk bisa listed di MRS ini. Jadi so big applause for teman-teman Alpha Beta. Keren banget. Jadi pengen tahu nih proses pelatihan atau training yang dilakukan dalam software AI itu bagaimana sih? Mungkin Mas Yuri bisa bantu jawab nih. Proses training yang kita lakukan untuk membuat AI kita menjadi lebih pintar, kira-kira begitu ya. Jadi mungkin AI itu juga seperti manusia, Mbak Andari. Manusia lahir dari bayi, bayi lahir tumbuh menjadi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Di proses pertumbuhan itu kita kasih tahu pada saat umur 3 kita masukin ke playground, pada saat umur 5 kita masukin ke TK. Nah, itu kita juga melakukan hal yang sama untuk AI. Setelah kita memberikan AI training pertama, mungkin AI masih, misalkan botol ini ya, mungkin pada awalnya AI masih bilang nih, ini botol ya, ini botol ya gitu. Padahal yang ini gelas gitu. Masih salah. Masih salah. Nah, untuk itu kita melakukan yang namanya retraining. Retraining model AI tersebut. Sehingga kita bilang ke AI yang kita training pertama kali bahwa ini bukan gelas, ini botol. Akhirnya dia bisa belajar, oh sorry, ini gelas ya gitu. Nah, sehingga pada saat next model yang kita punya, akhirnya dia tahu ini gelas, ini botol gitu. Kira-kira analoginya tuh seperti itu, Mbak Dar. Jadi sama seperti halnya kita melatih manusia sebenarnya. Kita kasih training terus gitu. Karena kan AI ini bisa melakukan beragam solusi ya. Jadi tiap solusi tuh trainingnya beda-beda juga tuh Mas Yuri. Betul, sama halnya juga
sorry saya analogin lagi seperti manusia. Manusia juga ada posisi misalkan penjaga gate parkir. Yes. Yang satu lagi misalkan ada untuk counter orang yang masuk ke mall. Yeah. Nah, untuk orang yang menjaga gate parkir, kita lebih mentraining mobil yang masuk itu ada mobil mobil gitu. truk. Kalau truk bannya 8, harganya berapa untuk tiket masuk. Kalau roda 2 untuk masuk harganya berapa. Kita lebih memberi trainingnya ke arah yang memang dia kontrol. Di satu sisi yang untuk counting orang masuk shopping mall, lebih ngelihat apakah dia berkeluarga, apakah dia cowok atau cewek. Kita memang membedakan tergantung business case yang akan dilaksanakan oleh si AI ini gitu. Wow, seru banget ya. Jadi ada beragam pelatihan nih atau training luar biasa. Selanjutnya program AI itu kan yang saya tahu juga ya, bisa digunakan untuk memprediksi pasar, tren pasar maksudnya ya, terus pola cuaca, bahkan perilaku manusia. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih Mas Uray, prosesnya seperti apa sih sampai program AI itu bisa digunakan untuk itu semua gitu? Ya, kurang lebih sama ya. Kita mengenalkan komputer itu bahwa awalnya ini hanya bentuk yang diam tidak bergerak, tapi lama-lama setelah mungkin modelnya udah banyak, kita bisa kasih contoh gambar yang bergerak gitu. Jadi nggak hanya gambar foto, tapi video pun bisa. Dari situ artinya pergerakan manusia ataupun binatang, sesuatu yang benda yang bergerak itu kita bisa kenalin. Nah, artinya kita satu langkah lebih maju lagi ke depan nih, yang tadinya benda diam, ternyata bisa benda yang bergerak. Dari situ kita bisa kenalin perilaku manusia, bahwa manusia ini lagi menulis, kemudian dia lagi berdiri, apakah dia lagi duduk, dia lagi nelpon, banyak banget. Jadi komputer nantinya akan tahu bahwa ini orang lagi ngapain sih gitu, ini orang akan ngapain sih gitu, ini orang habis ngapain, bahkan mungkin nanti sampai ke sana gitu. Untuk sampai bisa digunakan untuk memprediksi perilaku manusia, itu butuh waktu berapa lama sih untuk trainingnya? Pengen tahu aja nih, karena kayaknya itu yang paling menantang, bener nggak sih? Untuk membaca perilaku manusia ya? Atau jangan-jangan lebih susah memprediksi tren pasar? Lebih susah tren pasar. Iya, karena tren pasar terlalu dinamis. Gitu. Pertama parameternya juga juga dinamis juga. Nah, kalau manusia kan kita udah tahu nih pergerakannya ya. Manusia misalkan sikut kita gitu ya, itu hanya bisa ke depan, ke belakang nggak bisa. Nah, itu kan udah terprediksi. Itu kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih mudah people behavior kita sebutnya ya. People behavior itu kurang lebih berapa lama ya? 8 bulan, hampir 10 bulan lah untuk training modelnya gitu. Wow, luar biasa. Nah, selanjutnya boleh dilanjutkan nih Mas Amri. Tadi itu yang cerita bahwa Intel bisa menghasilkan, memprovide software juga terkait AI. Mungkin boleh di-share? Iya, jadi Intel itu dalam kapasitasnya sebagai data centric company, kita nggak cuman memproduksi hardware-nya aja, nggak hanya produksi prosesornya aja maksudnya. Nah, prosesor ini supaya aplikasi yang teman-teman bikin, model-model AI yang teman-teman udah kembangkan tadi bisa running optimize. Jadi sebetulnya kan bikin model AI itu bisa banyak tools lah yang dipakai. Nah, sekarang mau dijalanin di atas prosesor Intel, yang mana prosesor Intel itu punya karakteristik sendiri dalam dia memproses data. Nah, model yang dibikin tadi itu ada software tools dari Intel namanya Intel OpenVINO. Nah, itu adalah untuk mengoptimize si model tadi menjadi bisa running lebih cepat lagi, lebih akurat lagi di atas prosesor Intel. Makanya banyak solusi-solusi dari Alpha Beta itu bisa running smooth, tetap akurat, hanya di mesin-mesin sebesar-besar telapak tangan yang sering kita sebut sebagai mini PC, form factornya itu, dengan hanya pakai CPU Intel gitu, hanya pakai CPU aja gitu. Nah, jadi itu diantara software yang Intel keluarkan. Jadi software yang Intel keluarkan itu bukan software jadi, software jadinya tetap teman-teman yang bikin. Nah, software jadi tadi supaya runningnya optimal. Nah, misalnya gimana caranya itu bisa baca 30 botol per detik misalnya.
Nah itu di-optimize tuh, pakai software Intel OpenVINO Toolkit tadi misalnya. Oke. Gitu. Software yang untuk mengoptimize tadi itu butuh berapa banyak? Karena kan ini solusi yang diberikan oleh Alpha Beta ini ada macam-macam banget kan ya. Yeah. Prediksi tren pasar, terus membaca perilaku manusia gitu kan, terus juga pola cuaca. Itu beda-beda nggak sih untuk optimize-nya software yang dipakai dari Intel atau satu untuk semua gitu? Iya, jadi sebetulnya di balik prosesor Intel itu, jadi tadi software di luar prosesor Intel ya. Jadi itu software sendiri dijalankan bareng dengan aplikasi yang teman-teman bikin. Kemudian setelah itu di balik prosesor sendiri ada beragam fitur gitu. Tergantung prosesor yang dipakai apa, prosesor Intel Core Series kah, prosesor Intel Xeon kah atau lainnya. Nah, itu banyak lagi fitur-fitur seperti Intel Intel DL Boost, Deep Learning Boost, ada Intel AMX, FVX dan lain-lain yang nggak usah pusing sama namanya gitu ya. Intinya tahu aja tuh tadi kayak mikir gitu kan. Nggak apa-apa, itu bisa di googling, nanti ada kali di running text bisa teman-teman explore juga. Nah intinya fitur-fitur tadi atau akselerator yang nempel di balik prosesor Intel itu dipakai untuk mempercepat prosesnya. Jadi modelnya udah optimize, kemudian kalkulasinya dipercepat dengan akselerator yang saya sebutin tadi gitu. Jadi ada berapa banyak, kalau softwarenya di satu mesin satu software aja cukup gitu. Oke, wow. Gitu sih. Jadi makin terpercaya nih ya. Dan itu softwarenya kita kasih for free, artinya itu bukan sesuatu yang berbayar. Jadi as long as teman-teman pakai hardwarenya Intel, kita sediain banyak software for free untuk optimize semua operasi yang jalan dengan prosesor Intel tersebut. Oke, gimana mungkin Mas Taufik ada pendapat nih terkait kerjasamanya dengan Intel sejauh ini? Ya, sejauh ini sih tentunya kami sangat berterima kasih ya sama Intel ya, karena kita sangat didukung sekali ya beberapa aktivitas ya, mulai dari tadi ya hardware, kemudian event, software, banyak hal sih yang kami dapatkan dari Intel. Memang yang kedua, dan Intel itu juga sudah sangat dikenal ya oleh banyak orang ya, sehingga kita juga jadi secara tidak langsung kita juga mulai banyak dikenal juga oleh teman-teman atau masyarakat pada umumnya. Kalau lebih seperti itu sih Mbak Andira. Pengen tahu nih Mas Taufik, program AI apa sih yang paling banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia? Berdasarkan data kami ya, kalau ngomongin solusi atau teknologi AI yang paling banyak dipakai di Indonesia itu yang pertama itu di parking industri ya. Karena hampir semua perbelanjaan di kota-kota besar itu juga sudah mulai pakai teknologi kita ya. Salah satunya untuk deteksi plat nomor yang tadi disampaikan sama Pak Yuri ya, untuk di parkiran. Yang kedua itu teknologi OCR atau digitalisasi dari paper dijadiin data atau paperless. Jadi mungkin one day ya itu akan sulit ditemukan paper-paper yang masih konvensional. Jadi nanti semua paper itu udah fully paperless, artinya udah fully berupa data. Kayak contohnya ya di kita itu bisa ekstrak misalnya data dari KTP, NPWP, bahkan terakhir ada BBKB, kemudian SIUP, bank statement. Nah itulah yang biasa dipakai oleh teman-teman finance industri ya. Karena contoh nih, kalau misalnya mereka menginput manual itu sangat banyak informasi yang harus diketik ya Mbak ya. Sedangkan kalau udah pakai AI Vision nih, tinggal difoto udah semua informasi langsung diambil. Jadi udah nggak ada lagi proses typing. Itulah yang bikin mereka sangat tertarik dengan teknologi AI yang kita punya. Kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya pengen tahu juga program dengan permintaan khusus yang hanya digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Adakah? Ya itu memang ada ya, lumayan banyak di Indonesia ya. Salah satunya itu di perusahaan tambang ya, karena tambang itu kan mungkin dari sisi environment-nya udah beda ya, karena di situ kayak udaranya, kemudian area-area di sana memang beda dengan area komersial pada umumnya. Terus salah satu use cases-nya atau solusi yang kita udah sempat implementasi di beberapa industri tambang ya, kayak misalnya untuk ngedwelling. Berapa lama truk ini ada di sana, kemudian apakah truk ini bekerja dengan sempurna atau tidak. Contoh misalnya mereka truknya ini, dump truknya nggak jalan, artinya ini nggak produktif seperti itu. Terus yang kedua itu salah satunya kita bisa mendeteksi alat pelindung diri. Contoh nih, kalau misalnya ada pekerja mau masuk ke area tambang, dia nggak pakai APD, itu kan ada alert. Dan mungkin kalau ada pintunya nggak bakal buka. Jadi harus dipastiin ini wajahnya siapa, AI-nya ya, kemudian
apakah mereka pakai APD, artinya helm, kemudian safety vest ya. Kalau memang itu semua udah ada dan sudah dipakai, baru itu bisa masuk. Terus ada juga dipakai di salah satu perusahaan logistik ya, itu mulai dari kendaraan itu mau masuk ke logistik mereka, itu udah terdaftar plat nomornya, sehingga nanti secara otomatis itu bisa di tracking apakah kendaraan tersebut sudah melakukan bongkar muat atau belum di area logistik tersebut. Sampai dia keluar, semua itu udah fully otomatis dan bisa di tracking menggunakan teknologi AI. Mungkin itu sih. Masih banyak banget, cuman kurang lebihnya itu aja yang mungkin bisa kita coba sampaikan ke teman-teman. Itu tadi 3 hal dari 1000 hal kayaknya. Ya. Karena kan beragam banget nih solusi-solusi yang bisa dilakukan dengan teknologi AI. Jadi memang segitu efektif dan efisiennya. Nah, bagaimana selanjutnya fitur AI seperti pengenalan wajah atau pengenalan suara itu digunakan dalam aplikasi nyata? Seperti keamanan ya dan pengelolaan identitas. Mungkin Mas Yuri ada tambahan juga nih. Tadi mungkin Mas Taufik sudah share sedikit, tapi Mas Yuri mungkin mau nambahin lagi lebih detail. Bisa bilang sorry Mbak dari pertanyaannya. Fitur AI seperti pengenalan wajah atau pengenalan suara itu digunakan dalam aplikasi nyata. Seperti keamanan dan pengelolaan identitas. Iya, bener banget ya. AI itu kita bisa membaca input dari berbagai macam hal. Sama seperti manusia, balik lagi. Manusia punya 5 indera. Yes. Indera indera penglihatan, indera sentuh. Nah, mungkin dua indera itu yang saya mau bicarakan. Jadi indera pendengaran, indera penglihatan dan indera sentuh. Dari situ AI bisa mendapatkan input dari indera-indera tersebut dengan menggunakan alat yang namanya sensor. Ada sensor untuk menangkap suara seperti mikrofon. Yes. Ada sensor untuk membaca gambar seperti kamera. Nah, dari input-input ini digunakan oleh kecerdasan buatan ini untuk kemudian diolah dari apa yang ditangkap oleh kamera dan mikrofon, kemudian diolah menjadi data yang lebih bermanfaat. Yaitu misalkan menggunakan kamera, kita bisa mengenali Yuri itu yang mana sih dari 5 orang ini, Taufik itu yang mana. Itu adalah kita namakan face recognition atau pengenalan wajah. Nah, dari situ mikrofon kita menggunakan input untuk mengenali suara Yuri yang mana nih dari gelombang-gelombang suara yang diterima oleh mikrofon. Nah, itu bisa dibedakan juga oleh kecerdasan buatan menggunakan input suara. Kira-kira begitu, Mbak Andari. Jadi kalau di rekaman rame-rame gini, banyak ngobrol, itu bisa dipilih tuh. Yang omongannya Pak Yuri aja yang mana. Tuh AI bisa kita kasih tahu, ini omongannya Pak Yuri yang ini ya. Akhirnya rekaman diambil tuh cuman Pak Yurinya aja gitu. Untuk editingnya ini bisa pakai AI ya? Betul, betul. Itu salah satu aplikasi AI di dalam dunia multimedia misalnya. Jadi misalnya backgroundnya mau dihilangin nih, kan tahu nih mana sih suara-suara yang bukan omongan manusia. AI itu udah bisa detect dia, sehingga kita bisa menghasilkan rekaman yang lebih bersih gitu, yang isinya hanya percakapan orangnya aja, background noise-nya bisa dibuang. Gitu. Jadi para produser nih atau content creator gitu kan, yang suka bikin konten panjang terus dipotong-potong-potong, bagian mana aja nih yang mau ditaruh jadi short gitu, gampang tuh ya pakai teknologi AI. Nah, jadi mumpung nih maaf nih nyempil sedikit dari Intel lagi. Jadi di generasi prosesor terbaru Intel, jadi laptop terbaru Intel itu kita bilang sebagai AI PC. Kenapa? Karena di dalamnya isinya bukan cuma CPU, bukan cuma GPU untuk mengolah grafis, ada lagi namanya NPU, Neural Processing Unit. Nah, jadi kemampuan berpikir? Cara kan aplikasinya dikasih kemampuan berpikir kan? Aplikasinya kita suruh, kamu pilihin ya background noise-nya, kamu buang. Nah, itu kan ada proses nih. Nah, proses itu kita dengan adanya NPU di dalam prosesor Intel terbaru tadi, si NPU ini yang akan mengambil alih pekerjaan tersebut gitu. Sehingga prosesnya itu bisa lebih efisien lagi dengan prosesor Intel karena di dalamnya udah ada NPU tadi. Nah, NPU ini masih baru banget keluar. Kemarin kita ada event Intel AI Summit, kita baru kenalin juga di sana. Nah, itu salah satu teknologi yang ya kita akan introduce ke teman-teman juga untuk pakai, dan kita yakin itu bisa enhance semua line up produk solusi yang teman-teman Alpha Beta punya jadi lebih
keren lagi sih. Wow, baru aja saya mau nanya nih, tingkat kerumitan ya program AI yang dibuat oleh Alpha Beta gitu, yang pengoperasiannya paling rumit, itu yang seperti apa sih? Mungkin Mas Yuri bisa menjawab. Oke, kalau kita bicara tentang kerumitan dari algoritma artificial intelligence, basically semua algoritma itu rumit sekali, Mbak Dari. Oke, percaya. Dan basic algoritmnya sebenarnya untuk voice recognition, untuk face recognition, dan untuk tadi tren pasar, sebenarnya basicnya itu sama, yaitu adalah machine learning atau pembelajaran mesin, yang kemudian berubah nama kerennya menjadi deep learning di sekitar tahun 2011. Nah, algoritma-algoritma ini saking rumitnya gitu ya, dia bisa melakukan yang namanya reinforcement learning atau pembelajaran ulang. Yang kemudian tadi saya sempat contohkan, tadinya dia bilang ini gelas tapi botol, dia salah, kita bisa benerin. Ini botol loh. Nah itu namanya ada algoritma backpropagation atau salah satu dari teknik deep learning tadi. Jadi mungkin jawaban saya adalah semua algoritma untuk deep learning itu lumayan rumit. Terus mendengar tadi kabar baik nih ya dari Mas Amri terkait NPU, itu gimana tuh? Nah, apakah itu bisa membantu untuk sedikit memudahkan kerumitan-kerumitan tadi? Ya, sebenarnya mungkin yang di-mention Mas Amri tadi, saya sudah merasakan dari sekitar 13 tahun yang lalu, Mbak Andari. Mungkin saya mau cerita sedikit pengalaman saya menggunakan device Intel. Dari zaman saya pertama kali melakukan programming di area machine learning atau deep learning. Waktu itu saya masih awal banget di dunia programming. Dan sudah di-challenge untuk memprogram self-autonomous driving system. Wow. Atau sistem untuk membantu orang menyetir mobilnya. Nah, di situ orang menyetir mobil yang dimana nanti ditaruh kamera di mobilnya sehingga kameranya bisa membaca traffic sign atau rambu-rambu lalu lintas atau orang yang berjalan bolak-balik di depan mobilnya. Nah, algoritma-algoritma deep learning terdahulu ini saya melakukan percobaan memakai berbagai macam device. Ada yang namanya device FPGA, ada yang namanya device CPU, ada yang namanya GPU atau Graphics Processing Unit, ada yang namanya juga DSP atau Digital Signal Processing di dalam embedded system. Nah, dari berbagai macam percobaan yang saya lakukan di berbagai macam device itu, yang cost performance-nya paling bagus itu Intel. Dari tahun 2011 dan beberapa tahun belakangan ini semenjak apalagi yang namanya OpenVINO keluar. Tadi Mas Amri menyebutkan. Nah, apalagi pada saat OpenVINO keluar, di situ juga Alpha Beta membanting setir dari yang tadinya kita menggunakan server base untuk melakukan komputasi artificial intelligence, kita mengganti ke teknologi yang namanya edge computing. Di mana edge computing ini memungkinkan AI-nya Alpha Beta atau computer vision Alpha Beta itu bisa di-running di mesin sekecil telapak tangan. Mungkin kita bisa lihat di sini. Ini mesin yang sangat kecil ya, tapi dia bisa melakukan komputasi artificial intelligence untuk input-input yang sangat banyak. Misalkan dari 4 kamera, 5 kamera, 6 kamera. Di mana beberapa tahun lalu itu sangat tidak memungkinkan itu dilakukan gitu. Tapi dengan teknologi OpenVINO, teknologi IMX, teknologi Deep Learning Boost, bahkan 5-6 kamera atau bahkan 10 kamera sekaligus bisa dilakukan dengan device kecil itu. Itu cost performance-nya sangat baik sekali. Wow, berarti ini efisien tempat juga ya, sekecil ini tapi bisa menampung banyak data gitu ya.
Oke. Dan selanjutnya jadi pengen tahu juga nih, yang membedakan program AI yang dibuat oleh Alpha Beta dengan pesaingnya di luar sana tuh apa sih? Ini berat Produk AI, iya, sebenarnya sih enteng sih. Cuma kalau Pak Mas Amri agak posesif ya sama Pak barangnya, ya udah nggak apa-apa ya, balikin lagi. Gimana Mas Amri? Akan ada yang lebih baru lagi? Oh, kalau Intel itu kan dulu memang Intel pernah ngeluarin produk seperti ini namanya Intel NUC atau Intel NUC, banyak orang bilangnya macam-macam lah apa. Intinya mini PC, kita bilang mini PC. Tapi sekarang Intel udah biasa Intel kalau ngedrive teknologi baru tuh suka dibuatin barangnya, mini PC-nya kayak apa sih gitu. Tapi sekarang mini PC ini udah diadopt oleh banyak OEM kita bilang. Jadi ada Lenovo, ada HPE, ada Dell, ada semua ngeluarin komputer mereka itu dengan form factor seperti ini. Jadi Intel udah nggak ngeluarin lagi. Tapi tetap yang penting dalamnya Intel Core. Nanti makin baru yang saya bilang tadi ada NPU di dalam pun akan ada di device-device seperti ini. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya. Iya, betul. Lanjut lagi nih ya, yang membedakan produk AI yang dibuat oleh Alpha Beta dari pesaingnya di luar sana tuh apa aja nih? Apa mungkin tadi ada yang sering disebutkan juga oleh Mas Yuri, mungkin Mas Taufik mau menambahkan, silakan. Ya, baik. Jadi kalau ngomongin perbedaan ya, satu yang paling signifikan, kita tuh pakai teknologi Intel, GPU. GPU itu adalah computer processor unit ya, yang ada di dalam sini. Itu sekecil ini lah ya. Jadi kita hanya pakai CPU. Dan kalau ngomongin punya teman-teman ya, teman-teman tuh kebanyakan mereka pakai GPU. Sedangkan harga GPU atau graphic processor unit itu harganya jauh lebih mahal. GPU itu yang bisa dipakai untuk gaming ya. Dan memang komputasi memang membutuhkan graphic processor unit yang cukup tinggi. Nah, itulah salah satu key point dari Alpha Beta. Kenapa Alpha Beta itu jauh lebih efisien atau lebih hemat cost untuk menggunakan teknologi AI yang kami miliki. Karena dengan sekecil ini udah bisa menjalankan AI atau kecerdasan buatannya Alpha Beta. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Andari. Makanya dari awal tuh juga udah kolaborasi atau kerjasama sama Intel gitu ya, karena tahu ini dia nih yang akan membedakan kita nih dari pesaing yang lain gitu. Nah selanjutnya, bagaimana cara Alpha Beta ini memenuhi kebutuhan pelanggan terkait kecanggihan AI dan juga perkembangannya? Mungkin Mas Yuri bisa menjawab, atau Mas Uray mungkin bisa. Jadi gini Mbak Andari, setiap pelanggan atau customer kita, user kita tuh kebutuhannya hampir semua berbeda. Hampir semuanya berbeda. Gitu. Walaupun industrinya sama, tapi teknologi yang kita pakai sama, tapi output yang mereka harapkan tuh beda. Nah, memang di situ tantangan kami untuk oh ini loh hasilnya seperti ini Pak, tapi ada limitasi-limitasi yang tentunya kita udah sampaikan di depan kepada usernya. Jadi sehingga mereka nggak over expect gitu terhadap produk gitu. Tentunya kita punya demo-demo sendiri juga Mbak Andari, demo kit nih kayak kita bisa lihat di sini ini ada beberapa tiang. Ini tuh buat detect face recall, kemudian buat absensi gitu, kemudian buat intruder juga bisa. Jadi yang dipakai teknologinya katakanlah face recognition, tapi outputnya nih buat apa? Gitu, outputnya nih absensi kah atau untuk intruder tadi atau untuk akses kontrol, akses ke ruangan gitu. Jadi udah nggak pakai fingerprint, nggak pakai RFID, kita bisa pakai face recall untuk masuk ke ruangan kayak gitu. Jadi kita selalu kasih ke user itu apa yang mereka mau, tentunya dengan limitasi. Jadi sehingga mereka nggak over expect, sehingga oh ya udah kita ketemu di tengah nih mediannya, ya udah yang kita butuhkan terlalu jauh ternyata hanya sampai sini, dan mereka cukup cukup puas gitu. Apalagi mereka punya jadi mendapat knowledge baru gitu terkait AI. Gitu. Jadi satu produk tuh sebenarnya bisa beberapa output gitu, satu teknologi gitu padahal teknologi yang sama tapi outputnya beda-beda. Gitu. Tapi ada nggak sih yang pernah kayak minta satu produk gitu ya untuk emang sebanyak itu outputnya gitu, kayak face recognition, tapi face recognition semuanya benar-benar dari pengenalan sampai
intruder gitu? Ada. Jadi mungkin kayak misalkan outsourcing gitu ya, service outsourcing, ada security, kemudian ada cleaning service, macam-macam. Itu kan mereka yang dideteksi kan parameternya tuh, kalau cleaning service diakses masuk ke ruangan, kalau security dia ngecek intruder. Nah itu teknologinya sama semua, tapi outputnya beda-beda gitu. Itu bisa dipakai di satu lokasi. Ada nggak yang sebaliknya? Sebenarnya tuh bisa outputnya banyak nih. Cuma mintanya enggak, gue cuma butuh satu kebutuhan output juga. Ada juga. Nggak sayang kalau kayak gitu ya? Disarankan nggak sih? Gue sayang nih gitu. Iya, makanya kadang kita jadi kita kasih masukan juga, Pak, ini sebenarnya Bapak bisa dapat data ini loh dari sini gitu. Nah, makanya tadi saya bilang walaupun mereka kita infokan ada limitasi, tapi mereka cukup happy karena mereka dapat knowledge di situ. Gitu. Mereka punya apa ya? Dapat feedback yang bagus terkait AI. Gitu. Jadi so far sih industri cukup ini ya tertarik sama AI. Hampir semua industri, hampir semua jenis industri. Ini benar-benar bapak-bapak futuristik ya di samping saya ini bisa membaca ke depannya nih, kayaknya emang teknologi semakin berkembang, apalagi kebutuhan terkait artificial intelligence ya. Nah, pengen tahu juga strategi yang efektif untuk memasarkan produk AI kepada pelanggan yang memiliki kekhawatiran tentang privacy dan juga etika. Ini strateginya gimana? Mungkin Mas Taufik bisa jawab? Mungkin pertama ya, tools yang kita pakai untuk marketing sendiri, kita tentunya pakai AI juga ya. Karena memang AI juga sekarang udah bisa nyari lead generation lah kita sebutnya ya, nyari potensial customer ya. Baik itu pakai chatbot atau pakai SEO atau pakai beberapa tools AI lainnya ya. Nah, kalau ngomongin strategi untuk menjamin bahwasanya informasi atau privasi ya itu belum terjamin. Tentunya kami sangat transparan dan memang semua data itu kita bisa kembalikan lagi kepada user kami ataupun klien kami. Artinya engine kami bisa di-deploy dimanapun. Misalnya Mbak Andari punya perusahaan, kemudian Alpha Beta datang nih, kita bisa install semua database, semua fitur itu semuanya di kantor Mbak Andari. Jadi nggak di kantor kita. Jadi karena kita customize ya, artinya kita buat dari scratch, dibantu dengan teknologi yang Intel yang kami punya ya. Itu artinya kita bisa bangun dimanapun, kapanpun dan sesuai dengan user agar mereka benar-benar confidence bahwasanya datanya semuanya terjaga dan terjamin di tempat yang aman dan tentunya memang tempat yang layak ya, seperti itu sih Mbak Andari. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya, karena untuk lokasi transfer data atau segala macamnya itu bisa ditentukan oleh user itu sendiri. Betul. Wow, luar biasa. Ini kayaknya emang nggak cukup satu episode nih ya, mesti berepisode-episode berikutnya untuk ngebahas tentang artificial intelligence. Thank you so much Mas Amri atas apa yang udah disampaikan tadi, Mas Taufik. Thank you juga Mbak Andari. Mas Yuri dan juga Mas Urai. Thank you, Mbak Andari. Semoga bisa ngobrol lebih banyak lagi ya di episode-episode berikutnya. Dan terima kasih banyak nih ya untuk yang menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga diskusi ini bermanfaat. Saya Andari Agustin, pamit undur diri. Sampai jumpa.